Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, di pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor, atau biasa disingkat dengan PLSM. Nah, untuk materi pada hari ini, di sini kita akan membahas tentang sistem pengapian. Dan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, jadi pada dasarnya sistem pengapian itu ada dua, ada yang konvensional dan ada yang elektronik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, di sini kita akan membahas yang sistem pengapian konvensional. Oke, selanjutnya kira-kira mengapa kita perlu belajar tentang sistem pengapian konvensional? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa sistem pengapian terdiri dari dua, ada yang konvensional dan ada yang elektronik. Nah, jadi sistem pengapian pada sepeda motor itu sendiri merupakan salah satu sistem yang memegang peranan penting agar proses pembakaran sepeda motor dapat berlangsung. Jadi tentu tanpa proses pembakaran mesin tidak bisa dihidupkan ataupun tidak bisa hidup. Nah, jadi tidak jarang ya, tidak sedikit kasus di mana sepeda motor itu macet karena ada kerusakan pada sistem pengapiannya. Jadi yang mana kalian sebagai calon mekanik yang handal harus dapat merawat sistem pengapian sepeda motor sesuai dengan standar operasional prosedur yang benar. Jadi sistem pengapian sepeda motor, khususnya sistem pengapian konvensional, lebih banyak membutuhkan perawatan. Karena sistem pengapian konvensional masih menggunakan komponen mekanis untuk mengatur sistem pengapian ataupun timing pengapian, dan komponen tersebut membutuhkan penyetelan yang berkala. Jadi maka dari itu, walaupun sebenarnya sistem pengapian sudah tidak digunakan lagi ya semenjak adanya pengapian elektronik, kalian tetap harus memahami tentang bagaimana sistem pengapian konvensional. Karena dalam sistem pengapian konvensional ada beberapa pengetahuan dasar yang akan kalian peroleh dan menjadi dasar pengetahuan untuk mempelajari sistem pengapian elektronik ataupun sistem pengapian sebuah sepeda motor. Jadi maka dari itu kalian tetap harus belajar mengenai pengapian konvensional. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Seperti biasa ya, setiap kegiatan yang kita lakukan kita harus memiliki tujuan agar nantinya hasil dari kegiatan yang kita lakukan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi sama halnya dengan pembelajaran pada hari ini, di mana yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan perawatan dan perbaikan pada sistem pengapian konvensional. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini bisa dapat kalian capai ya pada akhir dari materi pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti materi. Nah, yang pertama ada komponen pengapian konvensional. Nah, yang pertama di sini ada busi. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya busi. Jadi busi ini merupakan komponen dari sistem pengapian yang berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api di dalam silinder sepeda motor ataupun ruang bakar sepeda motor. Nah, jadi ketika mesin sepeda motor bekerja, pada busi ini dia akan menghasilkan percikan bunga api. Nah, jadi percikan bunga api inilah yang menimbulkan terjadinya proses pembakaran di dalam silinder sepeda motor ataupun ruang bakar sepeda motor. Oke, kita masuk ke komponen kedua ya. Ada yang namanya coil dan kabel busi. Nah, untuk coil dan kabel busi ini biasanya dia digabung menjadi satu. Makanya di sini antara coil dan kabel busi di sini kita satukan ya. Karena pada umumnya dia merupakan satu kesatuan. Nah, jadi coil ini berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi agar terjadinya percikan bunga api pada busi sepeda motor. Nah, jadi percikan bunga api yang ada pada busi tadi itu dibangkitkan dengan yang namanya coil ini. Nah, ini yang namanya coil ya. Nah, ini yang namanya coil ya. Ini kepala busi, ini kabel. Nah, jadi tadi
Nah, jadi coil ini tadi ya berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi dari baterai menuju ke busi sepeda motor sehingga nantinya busi bisa menghasilkan percikan bunga api untuk proses pembakaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu platina. Nah, jadi yang membedakan antara eh, pengapian konvensional dan pengapian elektronik itu pada bagian yang ini. Jika konvensional dia menggunakan platina, jika yang elektronik dia menggunakan yang namanya CDI, ataupun untuk yang injeksi dia memakai yang namanya ECU ataupun Electronic Control Unit. Nah, jadi pada platina ini ya, ini biasa letaknya berada pada bagian kepala silinder sepeda motor. Nah, jadi yang ini, bagian yang ini dia satu poros dengan noken as. Nah, jadi dia satu poros dengan noken as ya. Jadi ketika noken as berputar, maka bagian nok ini juga akan berputar. Jadi platina ini disebut sebagai otak pengapian karena komponen tersebut berfungsi untuk mengatur proses pengapian. Nah, jadi platina ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan tegangan baterai menuju ke yang namanya coil tadi. Nah, di sini untuk platina ya. Di sini ada dia yang namanya tonjolan. Nah, jadi ketika tonjolan ini berputar ya, menyentuh bagian yang ini, maka dia akan menghasilkan celah di sini. Dia akan menghasilkan celah sehingga arus listrik menjadi terputus. Nah, kalau dia posisinya seperti ini menandakan arus listrik terhubung ya. Jadi arus listrik dari baterai ataupun dari generator pada posisi seperti ini dia akan terhubung ke yang namanya coil tadi. Akan tetapi ketika di sini tonjolannya menyentuh bagian ebonit namanya. Kalau dari platina ya, menyentuh bagian ebonit, kemudian di sini ada celah, maka arus listrik dari baterai ataupun generator ke coil akan terputus. Nah, jadi itulah fungsinya platina, di mana platina berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan tegangan dari baterai ataupun generator menuju ke coil sepeda motor. Nah, pada materi sistem penerangan terdahulu ya, kita sudah membahas yang namanya sumber tegangan, ada sumber tegangan AC dan ada sumber tegangan DC. Nah, jadi dia kalau yang AC ya. Ini kalau yang AC, dia arus listrik yang dibangkitkan dari generator ataupun spool, dia akan langsung menuju ke yang namanya sistem kelistrikan atau penerangan dan sistem pengapian. Sedangkan kalau yang baterai atau yang DC, itu arus listrik yang dibangkitkan dari generator pertama-tama akan dihubungkan terlebih dahulu ke baterai. Nah, kemudian dari baterai ini baru arus listrik dihubungkan ke sistem kelistrikan ataupun penerangan dan sistem pengapian. Nah, jadi kalau yang AC dia langsung, sedangkan kalau yang DC dia menuju ke baterai terlebih dahulu, baru dari baterai menuju ke sistem kelistrikan ataupun penerangan dan sistem pengapian. Nah, jadi itulah sumber tegangan dari sistem pengapian, ada yang AC dan ada yang DC. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip kerja sistem pengapian konvensional. Nah, di sini kalau dari skema ini kita lihat ya, dari di sini ada baterai, berarti ini yang DC. Nah, kalau tadi dia dari yang AC ya, berarti di sini asal mula arus listrik dari generator. Nah, kalau yang ini yang DC ya, dari baterai. Nah, di sini ini yang namanya coil. Nah, ini busi. Ini coil ya. Kemudian ini platina tadi ya. Nah, platina. Ini sumber tegangan.
Nah, jadi inilah dia skema dari sistem pengapian konvensional. Nah, jadi pada dasarnya arus listrik dari baterai ya, yang positif itu akan menuju ke positif terminal dari koil. Ini yang positif baterai. Kemudian untuk yang negatif, dia akan menuju ke platina. Kemudian dari platina baru menuju ke yang bagian negatif dari koil. Nah, jadi awalnya untuk skemanya kira-kira seperti ini skemanya. Nah, sekarang kita ke prinsip kerjanya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada platina ya. Nah, jadi ketika platina ini ataupun nok dari platina ini kan tadi terhubung ke nok NAS. Dia ada noknya. Ini Arbonit ya. Nah, jadi ketika nok ini bersentuhan ya dengan Arbonit, maka dia di sini akan menghasilkan gap ataupun celah. Ya, jadi pada nok ini ada tonjolannya ya. Ketika tonjolannya ini menyentuh bagian yang ini, bagian Arbonit ini, maka dia di sini akan menghasilkan celah. Tetapi jika dia bagian tonjolan ini tidak bersentuhan, maka bagian yang ini akan menjadi rapat. Nah, jadi ketika nok NAS berputar ya, ketika tonjolannya menyentuh Arbonit, maka di sini akan menimbulkan celah. Nah, jadi tadi kan fungsi platina itu untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik ya, dari baterai menuju ke koil. Nah, jadi ketika dia posisinya seperti ini, maka arus listrik akan terputus ya, karena di sini dia sudah tidak terhubung lagi. Di sini ada celah. Jadi ketika posisinya seperti ini, dia akan terputus. Akan tetapi ketika posisinya seperti ini, maka arus listrik akan terhubung. Nah, tadi kan arus dari baterai ya. Untuk yang positif, dia mengalir ke yang namanya yang warna orange ini namanya kumparan atau lilitan primer. Nah, kemudian yang warna biru ini, nah kalau yang warna biru ini namanya kumparan sekunder. Nah, jadi yang warna orange dan warna biru ini merupakan kumparan. Jadi kalau yang tengah ini inti besi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang elektromagnetik, di mana elektromagnetik itu terjadi jika ada suatu besi ya, kemudian dililiti oleh kumparan. Kemudian ketika kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, itu elektromagnetik tadi ya. Nah, jadi kan ketika di sini ada gap, kalau di sini kan ketika ini posisinya terhubung ataupun menyentuh ya, ataupun bersentuhan, maka arus listrik tersebut akan mengalir dari yang lilitan primer ataupun yang warna orange ke massa sampai ke massa. Nah, massa ini kan kutub negatif dari baterai. Nah, jadi ketika dia di sini bersentuhan ataupun terhubung, maka dia arus listrik mengalir melalui yang namanya kumparan primer. Akan tetapi ketika di sini terputus ya, ketika di sini terputus dan di sini ada celah, maka arus listrik yang mengalir akan berasal dari yang warna biru ini, yaitu yang warna biru ini kumparan sekunder. Nah, jadi ketika dia posisinya terhubung seperti ini, dia arus listrik yang mengalir
yaitu melalui kumparan primer. Akan tetapi ketika dia di sini ada celah dan arus listrik pada kumparan primer itu menjadi terputus ya, maka arus listrik yang mengalir dari baterai itu akan menuju ke yang namanya kumparan sekunder. Nah, jadi kan di sini ada lilitan, ada yang kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Tadi kita sudah belajar ataupun membahas tentang elektromagnetik, di mana kalau dia ada inti besi, kemudian ada kumparan yang melilit inti besi tersebut, ketika dialiri arus listrik maka dia akan menjadi magnet. Nah, jadi otomatis ya, ketika pada kumparan primer ini, ketika dialiri arus listrik, dia akan menjadi magnet. Kemudian, ketika pada kumparan sekunder ini dialiri arus listrik, dia akan juga menjadi magnet. Nah, jadi tadi ya, jika di sini di kumparan primer ini dialiri arus listrik, maka di kumparan sekunder dia tidak teraliri arus listrik. Tetapi jika di kumparan primer tidak teraliri arus listrik, maka di kumparan sekunder teraliri arus listrik. Karena dia tadi di sini dihubungkan oleh yang namanya platina ini. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tentang hukum Faraday ya, di mana setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menjadi gaya gerak listrik. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, ini kita dasar ya, yang menjadi dasar perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Nah, tadi kan ini ketika dialiri listrik maka dia akan menjadi magnet ya. Berarti kalau di sini yang dialiri arus listrik di lilitan yang primer, maka lilitan primer ini akan menjadi medan magnet. Kalau posisinya di sini terhubung. Nah, ketika posisinya di sini terbuka ya, atau di sini ada celah, maka yang menjadi medan magnet itu yang lilitan yang warna biru. Karena di sini lilitan yang warna orange ya sudah terputus. Karena di sini sudah ada celah sehingga dia tidak terhubung. Nah, jadi karena ada perubahan tadi ya, perubahan medan magnet, karena ada proses terhubung dan terputus itu kan, perubahan medan magnet itu yang pertama tadi kumparan primer menjadi medan magnet, kemudian ketika terputus yang menjadi medan magnet itu yang kumparan sekunder. Jadi karena ada perubahan antara medan magnet dari kumparan primer ke kumparan sekunder, primer ke sekunder ya, karena terjadi perubahan ini, nah inilah yang bisa menimbulkan yang namanya induksi elektromagnetik tadi. Tadi kan perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik yang dinamakan induksi elektromagnetik. Nah, jadi karena ada perubahan ya dari medan magnet kumparan primer ke medan magnet kumparan sekunder, karena ada di sini posisi terputus dan terhubungnya arus listrik dari platina ya, melalui mekanisme kerja platina, maka timbullah di sini yang namanya tadi induksi elektromagnetik. Nah, jadi induksi elektromagnetik ini merupakan arus listrik yang memiliki tegangan yang sangat tinggi ya, yang timbul karena adanya perubahan dari medan magnet kumparan primer menjadi medan magnet kumparan sekunder. Nah, jadi di sini terciptalah arus listrik yang memiliki tegangan kalau di sepeda motor bisa sampai 15.000 volt. Nah, jadi arus listrik dengan tegangan 15.000 volt inilah yang menghasilkan percikan bunga api pada busi sepeda motor. Karena arus listrik ini mengalir menuju ke busi sepeda motor. Nah, jadi kalau tadi pada baterai 12 volt ya, arus listriknya tegangannya hanya 12 volt. Akan tetapi sesuai dengan fungsi dari koil yang mana untuk membangkitkan tegangan, maka setelah melewati proses dari platina dan koil tadi, menghasilkanlah yang tegangan 15.000 volt yang digunakan untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi sepeda motor. Nah, jadi percikan bunga api itu timbul karena adanya tegangan 15.000 volt. Kemudian tegangan tersebut timbul karena adanya perubahan dari
medan magnet kumparan primer dengan medan magnet kumparan sekunder yang terjadi karena adanya mekanisme dari platina ini. Nah, jadi dia secara bergantian ya, yang menjadi medan magnet kalau dia posisinya di sini terhubung, yang warna orange ini yang menjadi medan magnet. Kemudian kalau posisinya terbuka ataupun di sini ada celah, yang menjadi medan magnet itu yang warna biru. Nah, jadi karena ada perubahan dari medan magnet ya, dari medan magnet kumparan primer menjadi medan magnet kumparan sekunder ya. Sesuai dengan hukum Faraday, dia akan menimbulkan arus listrik yang dinamakan induksi elektromagnetik. Nah, jadi ketika ada perubahan dari medan magnet kumparan primer menjadi medan magnet kumparan sekunder, dia akan menjadi arus listrik ataupun menimbulkan arus listrik yang dinamakan induksi elektromagnetik yang memiliki tegangan 15.000 volt. Kemudian tegangan dialiri ataupun mengalir menuju ke busi sepeda motor dan menghasilkan percikan bunga api. Nah, jadi seperti itulah prinsip kerja dari sistem pengapian konvensional. Kira-kira itulah sistem pengapian konvensional ya, prinsip kerjanya. Kemudian untuk pemeriksaan dan perawatannya kita gabungkan saja dengan materi selanjutnya, yaitu sistem pengapian yang elektronik. Karena tentu bagian pemeriksaan dan perawatannya akan sama ya, hanya sedikit saja yang berbeda. Jika pada konvensional itu perawatan ada platina, akan tetapi yang elektronik mungkin perawatan yang CDI. Jadi untuk komponen yang lain perawatannya sama. Jadi kita satukan saja nanti pada materi berikutnya, di mana pada materi berikutnya kita membahas tentang yang sistem pengapian elektronik. Nah, jadi mungkin ya itu saja materi kita pada hari ini, di mana tadi kita sudah belajar mengenai komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional, kemudian bagaimana prinsip kerjanya. Jadi semoga apa yang kita pelajari tadi dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi sudah bisa kalian capai ataupun telah kalian kuasai pada akhir dari materi ini. Jadi tadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pengapian yang elektronik. Jadi kalian bisa membaca ataupun mencari informasi terlebih dahulu mengenai sistem pengapian elektronik agar memudahkan kalian dalam memahami materi pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi mungkin hanya itu saja ya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahannya dalam penyampaian materi yang telah saya ajarkan tadi. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.